Hai dir sehat, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara pertolongan pertama yang dapat kita lakukan di rumah pada saat anak diare. Nah, untuk lebih jelasnya supaya nggak bingung, alangkah bagusnya nih sebelum kita menyimak penjelasan di video kali ini, kita harus tahu dulu gimana tanda bahaya dari dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Nah, untuk penjelasan itu ada di video aku sebelumnya. Kalian bisa lihat atau bisa simak di video aku sebelumnya. Nanti linknya ada di bawah ini atau ada di kolom deskripsi. Nanti aku tulis di situ. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai gimana sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah pada saat anak diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, yang pertama, kita harus berikan anak kita ini oralit. Oralit itu apa? Oralit itu adalah cairan yang di dalamnya ada terkandung elektrolit. Kenapa kok kita membutuhkan oralit ini? Karena pada saat kita atau anak kita ini diare, dia akan banyak nih kehilangan cairan. Nah, di dalamnya itu nggak hanya cuma cairan aja, tapi juga banyak terkandung elektrolit. Nah, jadi untuk mencegah dia itu supaya tidak dehidrasi, kita harus ganti cairan dan elektrolit itu. Nah, caranya adalah dengan cairan elektrolit. Cairan elektrolit ini gimana cara mendapatkannya? Cairan elektrolit ini bisa kok kita dapatkan di apotek-apotek terdekat. Atau kalau kita mau buat secara mandiri juga bisa. Caranya adalah dalam 1 liter air itu bisa kita gunakan perbandingan memberikan 6 sendok gula dengan 1 sendok garam. Jadi setiap 1 liter air itu ada kandungannya 6 sendok gula, sendok makan ya, dan 1 sendok garam. Nah, terus seberapa banyak kita harus kasih cairan elektrolit ini? Nah, untuk mengetahui seberapa banyak kita harus kasih cairan elektrolit ini dalam sehari kepada anak kita, itu bisa kita lihat nih dari berat badan dia. Nah, karena untuk 1 kilo berat badan anak itu sama dengan 10 cc oralit yang harus kita berikan. Jadi, kalau seandainya nih berat badan anak kita ada 9 kilo, berarti 9 kilo dikalikan 10 cc oralit. Jadi dalam sehari dia membutuhkan 90 cc oralit. Nah, terus gimana nih kalau seandainya pas kita kasih anak oralit ternyata dia ada muntah. Terus setiap dikasih lagi muntah. Gak apa-apa, jangan panik. Nah, kalau seandainya itu terjadi, kita bisa tunggu dulu kira-kira 10 menitan. Terus habis itu kita berikan lagi oralit ini lebih sedikit tapi lebih sering. Jadi intinya adalah gimana caranya cairan dan elektrolit si anak ini bisa langsung tergantikan. Karena kan kalau diare itu kan banyak kan dia mengeluarkan cairan dan elektrolit melalui fesesnya atau melalui BAB-nya. Nah, yang kedua adalah pertahankan asupan nutrisi atau makanannya. Kalau anak kita itu masih minum ASI, jangan ragu-ragu, terus jangan takut untuk terus memberikan ASI kita ke anak kita ini. Kenapa ASI itu penting? Karena di ASI ini dia kandungannya lebih kompleks. Di dalam ASI itu ada nutrisinya, ada elektrolitnya, ada cairannya, ada sistem imunnya. Jadi di ASI ini dia benar-benar bisa sangat membantu. Maka kalau seandainya anak kita lagi diare, berikan lebih sering dari biasanya. Terus gimana nih kalau seandainya anak kita itu minumnya bukan ASI tapi sufor? Nggak apa-apa, kita juga bisa kasih sufor anak kita itu lebih sering dari biasanya. Jangan pernah takut atau jangan berpikir untuk ya udahlah kan lagi diare jadi di stop, jangan. Lanjutin aja terus, kasih kalau bisa lebih banyak dari biasanya. Seandainya nih kalau dia minum sufor di dalam 1 hari dia habis 4 botol. Nah, pada saat dia diare, berikan dia lebih banyak. Seandainya 6 atau sampai 8 botol dalam 1 hari gitu. Terus yang ketiga adalah dengan memberikan dia suplemen zinc. Nah, sejatinya zinc ini sebenarnya bisa didapatkan melalui makanan. Cuman terkadang pada kasus-kasus seperti ini anak kita diare itu membutuhkan suplemen zinc. Terus gimana nih cara kita dapatinnya? Di
zinc ini bisa kita dapatkan di apotek-apotek terdekat. Nah, aturannya gimana? Aturannya untuk anak yang usianya kurang dari 6 bulan, itu dosisnya adalah 10 mili 10 mili dalam sehari. Nah, itu diberikan selama 10 hari. Nah, untuk anak yang usianya lebih dari 6 bulan, itu dosisnya bisa kita berikan 20 mg sehari selama 10 hari gitu. Nah, terus bisa nggak sih beli tanpa resep? Bisa. Suplemen zinc ini bisa kita beli tanpa resep dokter di apotek-apotek terdekat. Nah, kemudian yang keempat adalah pola hidup sehat. Ini adalah kunci yang sangat penting tapi sering kita sepelekan. Nah, pola hidup sehat itu apa? Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin setiap kali selesai beraktivitas, setiap kali mau sebelum atau sesudah makan, setiap kali beraktivitas di toilet, itu bisa kita lakukan cuci tangan. Bisa kita lakukan cuci tangan sesering mungkin setiap kali selesai beraktivitas. Nah, kemudian yang kedua adalah membuang kotoran atau diapers di tempat yang tertutup. Yang keempat adalah mencuci dan mensterilkan botol minum anak atau alat makan anak-anak atau kita juga kan pastinya. Yang keempat yang gak kalah penting adalah dengan memberikan imunisasi pada anak. Nah, jenis imunisasi pada anak untuk kasus seperti ini itu apa? Biasanya imunisasi yang bagus untuk anak pada kasus-kasus untuk mencegah terjadinya diare itu adalah imunisasi rotavirus. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalau ada tanda dehidrasi, jangan sungkan-sungkan atau jangan tunda-tunda, langsung aja bawa ke dokter supaya bisa ditangani secara intensif, secara cepat, jadi nggak efek jeleknya atau resiko terburuknya itu tidak terjadi. Terus gimana nih kita tahu tanda dehidrasi itu seperti apa? Apa aja yang harus kita waspadai? Nah, untuk penjelasan tanda bahaya dehidrasi akibat diare itu sudah ada nih di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa simak nih video aku sebelumnya. Nanti linknya aku taruh di bawah ini atau di dalam kolom deskripsi. Oke. Sekian penjelasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga nih supaya channel ini bisa berkembang. Terus bisa sama-sama kita belajar untuk lebih mengetahui gimana sih hidup sehat itu. Nah, terus hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meremukkan tulang. Jadi jangan lupa happy dan selalu semangat ya. Tuhan memberkati.